Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siswantoro akan sedikit mempresentasikan tugas saya, yaitu tugas dari keperawatan jiwa 2, yaitu tentang ketidakberdayaan. Langsung saja, yang pertama yaitu pengertian. Ketidakberdayaan adalah persepsi atau tanggapan klien bahwa perilaku atau tindakan yang sudah dilakukannya tidak akan membawa hasil yang diharapkan atau tidak akan membawa perubahan hasil seperti yang diharapkan, sehingga klien sulit mengendalikan situasi yang terjadi atau mengendalikan situasi yang akan terjadi. Kemudian yang kedua yaitu rentang respon. Yang pertama meliputi perilaku adaptif dan maladaptif. Perilaku adaptif merupakan tingkah laku yang sesuai dengan tuntutan lingkungan. Tingkah laku disesuaikan dengan lingkungan, sesuai dengan norma-norma dan adat istiadat yang berlaku di lingkungan dan masyarakat tersebut. Sedangkan perilaku maladaptif merupakan perilaku yang tidak sesuai dengan tuntutan lingkungan, tidak sesuai dengan norma-norma yang berlaku, serta tidak sesuai dengan adat istiadat yang ada dalam lingkungan masyarakat setempat. Kemudian ada tanda dan gejala. Yang pertama ada ekspresi verbal dari tidak adanya kontrol atau pengaruh atau situasi, hasil atau perawatan diri. Kemudian ada tidak berpartisipasi dalam perawatan atau pengambilan keputusan saat kesempatan diberikan. Kemudian ada mengekspresikan keraguan-raguan yang berkenaan dengan pelaksanaan peran. Ada juga segan mengekspresikan perasaan sebenarnya, takut diasingkan dan pengasuh, apatis dan pasif, dan ketergantungan pada orang lain yang dapat menghasilkan lekas tersinggung, kebencian, marah, dan rasa bersalah. Kemudian ini ada jenis-jenis ketidakberdayaan. Yang pertama yaitu mayor, yaitu memperlihatkan atau menutupi, seperti marah, apatis, ekspresi ketidakpuasan atau ketidakmampuan mengontrol situasi, seperti misalnya pekerjaan, penyakit, prognosis, perawatan, tingkat penyembuhan yang mengganggu pandangan, tujuan, dan gaya hidup. Yang kedua ada minor, yaitu seperti kurangnya perilaku, mencari informasi, apatis, kebergantungan yang tidak memuaskan pada orang lain. Ada ansietis, perilaku buruk, marah, kegelisahan, perilaku kekerasan, perilaku menarik diri, depresi, dan pasif. Kemudian ada faktor presipitasi. Yang disebut faktor presipitasi dapat menstimulasi klien jatuh pada kondisi ketidakberdayaan yang dipengaruhi oleh kondisi internal dan eksternal. Di sini kondisi internal di mana pasien kurang dapat menerima perubahan fisik dan psikologis yang terjadi. Kondisi eksternal biasanya keluarga dan masyarakat kurang mendukung atau mengakui keberadaannya yang sekarang terkait dengan perubahan fisik dan perannya. Sedangkan durasi stresor terjadi kurang lebih 6 bulan terakhir dan waktu terjadinya dapat bersamaan. Kemudian ada biologis. Yang pertama ada menderita suatu penyakit dan harus dilakukan terapi tertentu, program pengobatan yang terkait dengan penyakitnya, misalnya jangka panjang, sulit dan kompleks. Kemudian ada kambuh dari penyakit kronis dalam 6 bulan terakhir. Yang ketiga ada dalam 6 bulan terakhir mengalami infeksi otak yang menimbulkan kejang atau trauma kepala yang menimbulkan lesi pada lobus frontal, temporal, dan limbik. Kemudian ada terdapat gangguan sistem endokrin dan penggunaan alkohol, obat-obatan, kafein, dan tembakau. Kemudian ada psikologis. Yang pertama ada perubahan gaya hidup akibat menderita penyakit kronis. Ada juga tidak dapat menjalankan pekerjaan, hobi, kesenangan, dan aktivitas sosial yang terdampak pada keputusasaan. Kemudian ada perasaan malu dan rendah diri karena ketidakmampuan melakukan aktivitas kehidupan sehari-hari akibat tremor, nyeri, kehilangan pekerjaan. Kemudian ada konsep diri, yaitu gangguan pelaksanaan peran karena ketidakmampuan melakukan tanggung jawab peran.
Kemudian ada sosial budaya. Yang pertama meliputi kehilangan pekerjaan dan penghasilan akibat kondisi kesehatan atau kehidupan yang sekarang. Kemudian tinggal di pelayanan kesehatan dan pisah dengan keluarga. Kemudian ada hambatan interaksi interpersonal akibat penyakitnya maupun penyebab yang lain. Nomor 4, kehilangan kemampuan melakukan aktivitas akibat proses penuaan, misalnya pensiun, defisit memori, defisit motorik, status finansial atau orang terdekat yang berlangsung dalam 6 bulan terakhir. Kemudian nomor 5, adanya perubahan dari situasi kuratif menjadi status paliatif. Terus yang terakhir, kurang dapat menjalankan kegiatan agama dan keyakinannya dan ketidakmampuan berpartisipasi dalam kegiatan sosial dan masyarakat. Kemudian di sini asuhan perawatan. Yang pertama ada pengkajian, data-data yang bisa ditampilkan pada pasien dengan ketidakberdayaan adalah mengatakan secara verbal ketidakmampuan mengendalikan atau mengaruhi situasi. Poin pertama yaitu mengatakan tidak dapat menghasilkan sesuatu. Kemudian ada mengatakan ketidakmampuan perawatan diri, tidak berpartisipasi dalam pengambilan keputusan saat kesempatan diberikan, segan mengekspresikan perasaan yang sebenarnya, apatis, pasif, dan ekspresi muka murung. Kemudian poin kedua ada analisa data. Di sini meliputi data subjektif, yaitu merupakan mengungkapkan dengan kata-kata bahwa tidak mempunyai kemampuan mengendalikan atau mempengaruhi situasi. Kemudian mengungkapkan tidak dapat menghasilkan sesuatu. Ada juga mengungkapkan ketidakpuasan dan frustasi terhadap ketidakmampuan untuk melakukan tugas atau aktivitas sebelumnya, dan mengatakan ketidakmampuan perawatan diri. Kemudian untuk data objektifnya meliputi ketidakmampuan untuk mencari informasi tentang perawatan, enggan mengungkapkan perasaan sebenarnya, dan gagal mempertahankan ide atau pendapat yang berkaitan dengan orang lain ketika mendapat perlawanan. Kemudian ada diagnosa keperawatan. Yang pertama ada intervensi keperawatan. Itu meliputi pertama tujuan umum, klien mampu mengatasi rasa ketidakberdayaan yang dialaminya. Kemudian ada tujuan khusus meliputi membina hubungan saling percaya, mengenali dan mengekspresikan emosinya, memodifikasi pola kognitif yang negatif. Ada juga berpartisipasi dalam pengambilan keputusan yang berkenaan dengan perawatannya sendiri. Kemudian klien termotivasi untuk aktif mencapai tujuan yang realistis. Kemudian ada intervensi keperawatan. Yang pertama, bina hubungan saling percaya. Kemudian dalam membina hubungan saling percaya perlu dipertimbangkan agar klien merasa aman dan nyaman saat berinteraksi. Kemudian mengucapkan salam terapeutik. Kemudian berjabat tangan, menjelaskan tujuan interaksi, dan membuat kontrak topik, waktu, dan tempat setiap kali bertemu dengan klien. Kemudian di sini ada bantu klien mengenali dan mengekspresikan emosinya. Di sini ada 6 poin, bisa saya sebutkan salah satunya, yaitu lakukan pendekatan yang hangat, bersifat empati, tunjukkan respon emosional, dan menerima klien apa adanya. Kemudian ada bantu klien untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang dapat berpengaruh terhadap ketidakberdayaan. Kemudian ada bantu klien memodifikasi pola kognitif yang negatif. Poin pertama yaitu identifikasi pemikiran yang negatif dan bantu untuk menurunkan melalui interpretasi atau substitusi. Kemudian ada juga bantu klien untuk meningkatkan pemikiran yang positif, evaluasi ketepatan persepsi, logika, dan kesimpulan yang dibuat klien, dan bantu klien untuk menyadari nilai yang dimilikinya, bantu perilakunya atau perubahan yang terjadi. Kemudian ada bantu klien berpartisipasi dalam pengambilan keputusan yang berkenaan dengan keperawatannya sendiri. Poin pertama, libatkan klien dalam menetapkan tujuan-tujuan perawatan yang ingin dicapai. Kemudian berikan klien privasi sesuai yang dibutuhkan, dan berikan
reinforcement positif untuk keputusan yang dibuat, dan jika klien berhasil melakukan kegiatan atau penampilan yang bagus, motivasi untuk mempertahankan penampilan atau kegiatan tersebut. Kemudian motivasi klien untuk aktif mencapai tujuan yang realistis. Poin pertama yaitu diskusikan dengan klien pilihan yang realistis dalam perawatan, berikan penjelasan untuk pilihan ini. Kemudian ada bantu klien mengidentifikasi area-area situasi kehidupan yang dapat dikontrolnya. Kemudian identifikasi cara-cara yang dapat dicapai oleh klien. Dorong untuk berpartisipasi dalam aktivitas tersebut dan berikan penguatan positif untuk partisipasi dan pencapaiannya, dan dorong kemandirian. Ini ada intervensi untuk keluarga. Yang pertama tujuan, yaitu keluarga mampu mengenal masalah ketidakberdayaan pada anggota keluarganya. Kemudian tujuan yang kedua ada keluarga mampu memahami proses terjadinya masalah ketidakberdayaan. Keluarga mampu merawat anggota keluarga yang mengalami ketidakberdayaan. Kemudian keluarga mampu merujuk anggota keluarga yang mengalami ketidakberdayaan. Kemudian poin yang kedua yaitu tindakan. Di sini meliputi bina hubungan saling percaya, meliputi mengucapkan salam terpetik seperti berjabat tangan, menjelaskan tujuan interaksi, dan membuat kontrak topik, waktu, dan tempat setiap kali bertemu dengan keluarga. Kemudian bantu keluarga mengenal masalah ketidakberdayaan yang dialami oleh anggota keluarganya, yaitu seperti diskusikan dengan keluarga tentang pengertian ketidakberdayaan, kemudian diskusikan dengan keluarga tentang tanda dan gejala ketidakberdayaan. Kemudian yang kedua yaitu diskusikan dan motivasi keluarga cara merawat anggota keluarga dengan ketidakberdayaan melalui aktivitas yang dapat meningkatkan kemampuan klien untuk mengatasi rasa ketidakberdayaan. Poin pertama yaitu membuat klien mengekspresikan emosinya, membantu klien memodifikasi pola kognitif yang negatif, membantu klien berpartisipasi dalam pengambilan keputusan, dan yang terakhir memotivasi klien untuk mencapai tujuan yang realistik. Kemudian diskusikan dan motivasi keluarga cara merawat anggota keluarga dengan ketidakberdayaan melalui aktivitas yang dapat meningkatkan kemampuan klien untuk mengatasi rasa ketidakberdayaan. Poin pertama meliputi membuat klien mengekspresikan emosinya, membantu klien mengidentifikasi pola kognitif yang negatif, dan membantu klien berpartisipasi dalam pengambilan keputusan. Di sini yang selanjutnya yaitu strategi komunikasi. Yang pertama ada fase orientasi, salam terpetik seperti Assalamualaikum, selamat pagi Pak, perkenalkan nama saya Siswantoro, senang dipanggil Pak Sis, saya mahasiswa Universitas Kediri. Terus nama Bapak siapa, lebih senang dipanggil siapa, seperti itu, dan ini bisa dibaca. Kemudian fase kerja. Ini contohnya seperti sebenarnya apa yang Bapak rasakan selama merawat Bapak? Jadi kakak merasa sedih dan bingung, tidak tahu harus bagaimana ya melihat Bapak yang jadi lebih termenung dan pendiam. Jadi kak, kondisi Bapak yang muncul saat ini itu dikarenakan Bapak telah mengalami sesuatu kecemasan. Dalam hal ini kecemasan akibat penyakitnya yang tak kunjung ada perubahan, dengan Bapak yang menunjukkan sikap pasif, ragu-ragu, jarang berinteraksi, itu merupakan tanda dan gejala dari rasa ketidakberdayaan. Dalam hal ini kakak harus memberikan dukungan kepada Bapak karena keluarga berperan penting dalam meningkatkan motivasi Bapak. Selain itu, kakak perlu juga memberikan pujian atas kegiatan atau peningkatan pada kondisi Bapak, atau ketika Bapak mampu memutuskan untuk melakukan kegiatan. Yang ketiga ada evaluasi, itu bagaimana perasaan kakak setelah tadi kita berbincang-bincang. Kemudian ada rencana tindak lanjut. Nanti kakak dapat mencoba untuk memberikan dukungan dan pujian atas keberhasilan Bapak ketika Bapak memutuskan melakukan kegiatan.
Kemudian yang C yaitu kontrak yang akan datang seperti. Nah, untuk hari ini sampai di sini dulu ya Kak. Besok kita akan bertemu lagi dan membicarakan tentang cara merawat dan mengatasi kondisi Bapak secara langsung. Saya pamit dulu. Assalamualaikum. Oke, baik, saya kira cukup presentasi yang dapat saya sampaikan. Atas kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.